Oke, halo semuanya, apa kabar Pak? Namaku Daniel Tarigan. Saya sekarang ngajar di Sentra di program IDF. Rajeng Semang, Adan Tiang Ingrid, Tebusan Nike, Tiang pindah ke Surabaya. Salam kenapa? Jadi saya perkenalkan diri, Rajeng Semang, nama saya Kadifa, motor Semang. Sugeng Enjing, asma kula Alexandra Puan, kula saking jurusan desain interior. Saya yang saya sukain makanan Itu kayak memang kelihatan lebih berkembang daripada tempat saya sepertinya. Suasana baru aja sih kalau dari Surabaya tuh. Satu lagi mungkin macet. Kalau bandingin dengan Bandung dan Jakarta, Surabaya ini termasuk tidak macet. Tapi begitu lama di Surabaya, pasti kerasa aduh kok macet ya gitu. Tapi begitu dari Jakarta, dari Bandung terus kamu balik Surabaya, langsung wah jalannya lega gitu. Enaknya itu sih. Iya sih Bu, benar. Aku yang suka di Surabaya sih mallnya. Oke. Most people would tend to say like the food like is really good, right? Tapi bagi saya sih nih masih belum pernah kayak makan terlalu banyak makanan Surabaya. So and the only experience I had is like the malls in Surabaya. Orang Surabaya bagaimana ya? Masih kayak kurang tahu sih, kayak ya rasanya kayak sama seperti kayak Bapak bilang kayak caranya kita like polite gitu, atau kayak caranya like kita nge-greet like people, kayak secara seluruhan sih ini like I don't think ini ada kayak perbedaan terlalu banyak. It's just that like kayak manner sama budayanya kayak memang beda gitu kan. Okay. And how different is it? The difference I would say like it's not so like different. Orang Surabaya itu rasanya lebih ngegas gitu ya. Ngegas. Itu like ngegas orang daerah saya sih. Pengalaman paling unik sih sebenarnya kayak culture shocknya sih Bu. Kalau bisa dibilang. Iya, soalnya kayak terbiasa ketemu sama teman-teman dari daerah yang sama, itu kayak sifatnya meskipun beda-beda tapi itu kayak bisa ketebak gitu loh Bu. Tapi kalau misalnya sama teman-teman dari luar pulau terus ketemu macam-macam, ketemu guru yang juga berbagai macam waktu di SMA itu kayak jadi ternyata kalau dari daerah sini tuh kebanyakan cara ngomongnya kayak gini ya gitu. Yang menurut saya kayak baru banget dan kerasa banget itu kayak gitu sih Bu, kayak culture shock di mana mereka tuh memperlakukan orang kayak gini ternyata emang biasa di daerahnya dia gitu. Itu yang menurut saya paling unik karena nggak gampang didapetin gitu. Nah itu sama sih, saya juga waktu saya baru pindah, nah kebetulan saya tuh kan tidak pure disebut misalkan orang Jawa, orang ini, orang itu kan enggak ya, saya nggak pure gitu, saya keturunan Jerman, jadi campur gitu loh. Nah terus begitu pindah, entah saya yang culture shock atau mereka yang culture shock atau nih ada makhluk hidup dari mana nih gitu kan ya pindah. Dan saya sekolahnya sekolah negeri gitu. Nah dulu tuh saya sempat dikasih julukan gitu. Ini bule satu ini dari mana nih? Terus, Belanda, Londo gitu. Jadi saya selalu dipanggilnya tuh gitu. Saya yang memang kayak shock. Apa maksudnya nih gitu kan? Baru ternyata, iya kan kamu putih gitu katanya keluarga saya. So, ya kan kamu di Jerman ya? Terus gitu. Ya kan di sini mungkin jarang nggak kayak dulu gitu. Jadi perubahan itu tuh shock buat saya, shock juga buat teman-teman baru saya kayak karena mereka kayak nggak pernah ini makhluk dari mana gitu. Saya mau baca lomba baca puisi dah, saya juara 2 loh. Hanya untuk membuktikan bahwa saya orang Indonesia. Mama saya langsung ketawa, kakak saya ketawa.
Jadi supaya apa dia gitu? Ya supaya saya nggak dibilang saya Belanda, saya nggak dibilang saya penjajah gitu. Ketawa langsung. Ya ampun deh, kan pas itu baru dia omongin bahwa ya namanya juga kan beda apa, baru dikasih tahu gitu. Jadi saya dibiarin dulu untuk mengalaminya dulu. Ya belajar apa sih kamu dari situ gitu. Aduh, jadi tuh itu benar-benar pengalaman unik yang ya dari kota asal ketemu di Surabaya baru deng gitu. Padahal kan harusnya Surabaya lebih besar gitu. In way, some part of Surabaya itu ada banyak orang-orang yang I would say very open, very nice to other people. Istilahnya bilang monggo gitu kan, sesuatu yang sopan santun yang very polite. But I wouldn't say that's in every part of Surabaya. I think that's just some part of it. Dan kalau dibilang, karena daerah saya kan cenderung orang itu keras dan cenderung kasar. I was having some this ketika pertama kali masuk ke Jawa ya. Dan, itu yang sedikit perbedaan yang paling tajam. Karena manners kita nggak sebanyak orang Jawa. Sebenarnya tempat saya nggak ada yang spesial. Karena sepertinya sih ya bergantung ke agama masing-masing sih Bu di tempat saya. Setahu saya. Ya nggak ada sih. Kita nggak punya hari raya khusus. Kalau kamu pasti banyak kan hari rayanya kan. Rasanya banyak Pak. Rasanya banyak. Oh banyak kan dari daerah. Kalau karyawan kerja di daerah situ biasanya yang banyak izinnya gitu kan. Karena ada hari raya ini, ada raya ini gitu kan. Bisa begitu. Oke. Rasanya. Makanan kalau khas daerah namanya mirip dengan nama makanan khas daerah di Surabaya yang kuahnya warna kuning itu, soto gitu. Kita punya makanan yang namanya mirip seperti itu. Tapi kita sangat terkenal dengan ikan seafood. I don't even like to try seafood in other cities karena harganya pasti akan jauh lebih mahal dan rasanya tidak lebih enak daripada kalau di daerah sini. I think that's a very big clue to you. I think. Nah, sebenarnya kalau makanan favorit karena saya vegetarian ya. Jadi yang favorit itu bagi saya itu namanya tipat santok atau tipat cantok. Pokoknya gitulah namanya. Karena itu cuman ada kecambah, tipat atau kalau orang sini tuh ketupat gitulah ya atau lontong gitu, sama kayak bumbu kacang. Itu enak banget. Oh sama tahu sih kalau nggak salah. Itu enak banget, itu favorit saya. Nah, benar ya? Benar Bu. Yeay. Oh, Makassar. We have Coto Makassar. Coto. Oh, right. Okay. I'm like I tried guessing it like kayak dari like logatnya gitu. Logatnya Bapak tuh kayak it sounds like sangat modern well, gitu. That's because I've been living my life like most of my half of my life in Jakarta sih. But that's not my hometown. I see. Betul nggak? Iya. Ya beda kota aja ya. Beda. He said, Pak, gitu ya. So I think there's not much area in Indonesia that has so much upacara. But the key is ya highly impact tadi kan. Dan bahasanya tadi sih pas perkenalan, kayaknya Bali deh. Jadi yang bisa didapat itu ya mungkin lebih ke bercandaannya suatu daerah tuh mungkin akan jadi menyakitkan untuk orang-orang baru. Apa I should like appreciate kayak like what we have like for Indonesian. Gua sangat suka dengan Bali. So very I really like Bali, like every now and then kayaknya bakal akan ke Bali gitu kan,
ya bahkan even COVID juga kita masih suka ke Bali. And I plan to live in Bali for like the next 3 months. Nice to talk to you. Kalau saya dulu itu takut banget ketemu sama yang berbeda gitu Bu. Tapi setelah banyaknya pengalaman, akhirnya perbedaan tuh kayak buat saya belajar setiap orang yang kita temuin dengan perbedaannya masing-masing tuh akan ngasih pelajaran buat kita sendiri di hidup kita gitu. Untuk teman-teman Sobat Genta yang pernah merasa minder karena berbeda, perbedaan itu tidak membuat kamu menjadi kecil, tapi itu malah buat kamu jadi unik. Semangat Sobat Genta. Seberat apapun tetap semangat. Satu titik kalian tetap harus bangkit. Mau sesusah apapun, mau apa, karena inget ya. Saya kok jadi kayak marah gitu, enggak? Bukan marah sih. Inget aja, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi dari kekuatan manusia. Nah itu, karena Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ngambil. Inspiring people, keep inspiring people, be creative untuk menyampaikan pesan-pesan yang mungkin tidak bisa disampaikan dengan cara yang konvensional. Very appreciate this session gitu ya, dan semoga jalan terus ya program, dan semoga basis penontonnya bisa terus bertambah. Stay strong, stay creative, stay bold. Harapan kedepannya semoga Genta bisa lebih menyuarakan uniknya perbedaan di Indonesia, terus apa positifnya perbedaan orang-orang di Indonesia, terus konten-kontennya makin bagus-bagus, makin menarik, banyak inovasi yang kalian punya, terus jangan patah semangat, pokoknya sukses terus buat Genta. Dari hari ke hari semakin maju, maksudnya sih buat Genta temukan identitasmu sendiri, Genta ya. Jadi temukan identitasmu, buat sesuatu yang berbeda, jadi berbeda, tapi tetap jadi positif.